Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Kalistasari. Di sini saya akan menceritakan kembali secara singkat tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan oleh politik adu domba FOC. Konflik saudara tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Samber Nyawa. Pangeran Arya Mangkunagara merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karenanya, Arya Mangkunagara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Arya Mangkunagara sering menentang kebijakan FOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. FOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Siyasa sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Ketika Pakubuwono II memangku tampuk kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartasura ke Surakarta pada 20 Februari 1745. Perpindahan tersebut terjadi setelah Keraton Kartasura hancur. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tata Mataram Islam dari pamannya, yakni Pakubuwono II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh FOC. Pada 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja baru Mataram. Mengetahui itu, FOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelum Pakubuwono II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada FOC. Situasi kembali memanas ketika FOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Suwerjadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada FOC dan Pakubuwono III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, FOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. FOC mengirimkan utusan khusus yang menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan FOC membuahkan hasil. Pada 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh FOC untuk berunding dengan Mangkubumi. FOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwono III. Pada 22 sampai 23 September 1754, FOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan serta kerja sama FOC dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapatkan setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta Hadidiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Sebagai wujud nyata telah berlangsungnya kesepakatan atas Perjanjian Giyanti ini, maka dibangunlah Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin. Nah, kira-kira seperti itulah sejarah perjanjian dan terbelahnya Jawa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.